kasih. Yuk teman-teman, sore ini sebelum perenungan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk punya satu permintaan yang sama dengan saya di tahun 2023. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk lebih mengalami kasih Tuhan yang mungkin kau belum pernah rasakan. Mungkin kau belum pernah alami. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Bukan sekedar Tuhan yang harus dikejar. Bukan Tuhan yang jauh, yang sulit untuk memahami perasaan kami. Tapi biarlah di awal-awal tahun 2023 ini ada sebuah next level pengenalan kita akan Tuhan. Bahwa Dia Bapa yang peduli. Dia Bapa sesuai pujian ini yang hadir di setiap musim kehidupan kami sesulit apapun. Bukan sekedar hadir, nonton dan lihat, enggak. Dia seringkali mengangkat ketika kami jatuh. Dia memeluk, menerima, seringkali kami bertolak dengan apa yang menjadi prinsip Tuhan. Dia selalu mengajak kami untuk bangkit kembali sekalipun kami menjauh. Dia selalu memberikan sebuah pengharapan ketika kami berkata untuk menyerah. Rasakan dan alami di tahun-tahun ini. Untuk kau punya sebuah pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Untuk kau mengalami kembali pelukan Bapa. Untuk kami, engkau dan aku mengalami kembali bahwa Tuhan ada 1 kali 24 jam. Sesulit apapun hidupmu, dalam situasi apapun, Dia ada, Dia tidak jauh. Kau Bapa yang baik Tuhan. Jika kami bisa berkata, bukan hanya Jehovah Nisi Tuhan Kau penyelamat kami. Tapi Engkau sungguh Bapa yang hadir di dalam setiap kekosongan kami. Bapa yang hadir dalam kesepian kami. Bapa yang hadir dalam saat kami membutuhkan. Dan itulah Tuhan yang kami sembah sore hari ini. Kami bersyukur Bapa sore ini. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu sore ini Bapa di komunitas RAN ini. Supaya setiap generasi yang hadir hari ini, sebentar Tuhan mereka pulang dengan sebuah paradigma yang baru. Dengan sebuah pandangan yang jauh lebih tajam. Untuk mengetahui siapa Tuhan mereka. Tuhan. Berbicaralah, pimpin kuasa-Mu Roh Kudus tempat ini. Dan kami siap Bapa untuk mengalami season yang baru. Berpetualang yang baru. Mengalami karya-karya Tuhan yang baru. Melejit, berlari, bergairah, melompat, bersuka cita dengan Tuhan. Kami bersyukur Bapak sore ini. Berkati Bapak. Berkati kami semua. Jadikan tanah kami yang tumbuh subur Tuhan. Menerima kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman yang siap diberkati katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya. Shalom. Puji Tuhan ya. Tidak terlambat juga untuk saya mengucapkan selamat tahun baru. Betul? Kita beberapa hari sudah melewati di 15 hari. Dan masih ada ratusan hari di depan. Teman-teman siap diberkati? Saya terima kasih buat Pastor Dwi yang sudah menemani. Oh, ada Bapak Gembala, Pak Elia, terima kasih. Kita percaya bahwa masuk tahun 2023 kali ini adalah tahun yang tidak seorang pun yang tidak takut Bapak Ibu ya. Teman-teman semua, saya bicara teman-teman di sini. Dengan segala
hal yang kita bebani untuk meninggalkan tahun 2022, masuk 2023, sepertinya tidak ada sedikit pun yang enak didengar. Resesi 2023. Kemudian kalau orang senang berpolitik, berekonomi, ngeri lah. Itu banyak sekali di medsos ya. Dan itu bukan hoax. Bukan nakut-nakutin, fakta. Katakan sama-sama fakta. Fakta, bukan sekedar isu yang digoreng supaya ada sesuatu, enggak. Sampai Menteri Keuangan, Presiden kita, kemudian para pakar-pakar politik di luar negeri yang mengikuti, saya nggak ada waktu, dan takut salah juga saya menyimpulkan begitu ya. Mengerikan sekali. Di dunia bisnis saya masuk, semua skip. Tapi bersyukur kepada Tuhan ketika saya merenungkan tentang siapa Tuhan dan tentunya dengan tema hari ini bahwa Jehovah Nisi, betul ya? Jehovah Nisi itu adalah Allah penyelamat. Katakan sama-sama Allah penyelamat. Kalau kita ingin merasakan Allah yang menyelamatkan, seharusnya kita harus ada dalam situasi yang memang perlu diselamatkan. Sangat sederhana. Ada posisi yang SOS yang perlu ditolong. Ada posisi yang kita help, minta pertolongan dan teriakan kita itu isinya hanya tolong aku Tuhan. Baru kita bisa merasakan dan mengalami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Nisi, Allah penyelamat. Waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk teman-teman di tempat ini, saya diingatkan Tuhan dengan sebuah peristiwa di Alkitab yang tentunya legend sekali dan tidak pernah lupa, dan saya suka banyak sekali rema yang berbicara di cerita itu tentang Laut Teberau. Katakan sama-sama Laut Teberau. Dan Tuhan dengan simpel sekali mengingatkan bahwa itu adalah laut yang sama, situasi yang sama, namun ada dua perbedaan yang terjadi. Sangat sederhana sekali. Di Laut Teberau, laut itu terbelah, namun ada komunitas, ada orang-orang personal yang mengalami justru karya Tuhan di situasi yang sulit. Yaitu 2-3 juta bangsa Israel yang dipimpin Musa saat itu. Mereka saya yakin terkagum-kagum dengan sebuah keadaan yang sebelumnya ketakutan. Yang percaya katakan amin. Yang menjerit, saatnya aku mati. Sampai pemimpinnya Musa sendiri berkata, Tuhan ini apakah yang salah kalau dan segala keluh kesah lebih baik aku di tanah Mesir. Tidak akan sesusah ini. Bukankah itu hari-hari ini yang kita teriakkan kepada Tuhan? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan adalah sesuatu yang belum pasti terjadi. Saya ulangi lagi. Bukankah pada akhirnya ada orang-orang yang dikuasai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan sudah berkata untuk menyerah dalam hidup ini? Karena apa? Sesuatu di depan yang belum terjadi. Menangkap teman-teman? Khawatir ini belum tentu terjadi. Dan ketika harus mau tidak mau kita terus berjalan, seperti pujian yang kita angkat tadi, terus berjalan, pada akhirnya ketakutan itu berubah dengan sebuah kedahsyatan karya Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Laut terbelah, sebuah pemandangan yang begitu megah yang tidak bisa saya rasakan saat itu. Dan sepertinya God will make way when there seem to be no way. Ketika Tuhan memberikan sebuah jalan saat tidak ada jalan. Mereka terpesona. Sebuah karya Tuhan yang dikerjakan. Dan akhirnya mereka sampai selamat. Namun situasi yang sama beda kejadian dengan orang-orang yang di belakang sana. Yaitu bangsa Mesir. Apa yang terjadi mereka? Kita sama-sama tewas. Perenungan ini membuat saya begitu bergairah untuk masuk tahun 2023, katakan amin. Pengalaman situasi ini membuat saya semakin yakin untuk bisa lebih mengenal lagi siapa Tuhan yang kita sembah sore hari ini.
Dia adalah Bapa yang baik. Dia bukan sekedar Jehovah Nisi, tapi dia Bapa. Dia bukan sekedar raja atas hidup kita, namun dia Bapa. Nah, waktu saya merenungkan hal seperti itu, Jehovah Nisi, Allah penyelamat kita. Banyak yang menyelamatkan, namun dia bukan Bapa. Tapi Bapa sudah pasti menyelamatkan. Saya berdoa, loncat hati kamu hari ini. Banyak orang yang bisa menyelamat bagi hidup kita, tapi belum tentu dia Bapa. Tapi Bapa sudah pasti menyelamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, saya waktu lihat Jehovah Nisi, saya mempelajari kata Jehovah Nisi itu pertama kali muncul pada saat peristiwa Musa sedang dengan teman-temannya melawan bangsa Amalek. Nanti dipelajari. Dan Yosua dikirim sebagai panglima terdepan dalam eksekusi pertempuran itu. Kita tahu cerita itu semua ya, Sunday School. Kemudian Tuhan menolong bangsa Israel lewat Musa, lewat sebuah kemenangan yang saya mau katakan sore hari ini poin kedua. Tidak masuk akal. Katakan sama-sama, tidak masuk akal. Sulit dipelajari, sulit dianalisa, sulit diduplikasi hari ini. Kalau kita ingin mengalami kemenangan yang sama. Bangsa bertempur, logika kita harus mempersiapkan pasukan yang hebat, kita harus mempersiapkan orang-orang yang kuat, yang mahir di bidangnya, namun Tuhan berbeda caranya. Ada yang tahu? Mungkin tahu semua ya. Hanya Musa suruh mengangkat tangan. Pada saat Musa mengangkat tangan, menanglah bangsa Israel. Masuk akal enggak, Pastor Sen? Enggak. Kalau kita angkat tangan, ya menyerahlah kita. Kemudian pada saat Musa penat dan kelelahan karena bukan menit per menit, per jam. Dan dia secara manusia dia turun tangan, itu bisa kalah bangsa Israel. Sehingga ada dua orang yang diutus Tuhan itu untuk Harun dan Nur mengangkat tangan Musa. Supaya tetap berdiri dan kemenangan terjadi. Yang saya pelajari sore hari ini adalah Jehovah Nisi itu bukan sekedar strategi, bukan sekedar kemampuan, kapasitas. Tapi benar-benar sedang engkau melihat limpah kasih karunia Tuhan. Sedang dimanifestasikan sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang berkata saya menyerah dengan keadaan. Selama kita bisa menganalisis, kita tidak akan merasakan Jehovah Nisi sesungguhnya. Katakan amin. Dan di pasal itu keluarlah kata, memang Allah panji keselamatanku. Ada amin. Wow, itu gak main-main kata-kata Jehovah Nisi itu. Dan kita akan baca sama-sama. Yuk, saudara teman-temannya kita akan baca di Keluaran pasal 17 ayat ke-14. Keluaran pasal 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke siapa? Ke telinga Yosua. Saat itu ada Harun, ada Nur, namun Tuhan spesifik berbicara kepada Yosua bahwa aku akan menghancurkan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Dan ayat ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya apa? Tuhanlah panji-panjiku, itu Jehovah Nisi. Hanya satu kali di Alkitab dicatat dan di pasal ini. Kalau ke atas teman-teman baca, itu tentang yang saya ceritakan tadi. Sebuah campur tangan Tuhan yang di luar daripada logika dan pemikiran kita. Di mana kita akan melihat kemenangan, kita akan melihat jalan keluar, kita akan melihat pertolongan dari seorang Bapa. Bukan hanya sekedar Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya suka sekali merenungkan tentang Jehovah Nisi ini, luar biasa. Nah, namun perhatikan teman-teman, apa yang harus kita pelajari hari ini? Satu, untuk mengalami Jehovah Nisi dalam keseharian kita. Simpel sekali, saya berdoa supaya mudah dicerna.
Pujian tadi asik, mungkin pujian baru tadi Pastor Dwi ya, dari gereja ini dilahirkan ya. Atau di luar sana ada? Sudah lama, saya kurang gaul dengan lagu-lagu rohani. Biasanya GPCC apa ini, saya lihat perhatiin kata-katanya bagus, saya mencoba untuk bisa mengikuti. Namun sampai akhir ibadah, sampai mulai ibadah nggak bisa mengikuti juga. Nadanya, temponya, asik kata-katanya. Kalau tidak salah ada sebuah kata-kata setiap musim, betul? Saudara, yang pertama, yuk kita sama-sama hari ini. Panji keselamatan Jehovah Nisi akan kita alami, katakan amin. Pada saat engkau melakukan ketaatan di dalam setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan. Saya ulangi lagi. Jehovah Nisi, karya tudung ilahi keselamatan, kasih karunia, bisa disebut bahasa keseharian, big miracle yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Itu akan kita alami, akan menjadi gaya hidup kita untuk mengalami Jehovah Nisi. Pada saat engkau ada apa? Sikap ketaatan. Katakan sama-sama ketaatan. Bukan sekedar taat antara benar dan salah. Taat, di mana apa? Ada sebuah panggilan Tuhan di depan yang mau tidak mau engkau harus tetap lakukan dan kerjakan. Setiap musim kehidupan yang Tuhan berikan seibarat puzzle. Saudara tahu puzzle? Pada saat kita memasang satu bagian demi bagian, orang akan cenderung salah mengartikan. Kalau tujuan puzzle ini sebuah gedung yang megah, pada saat Anda setia untuk memasang setiap keping demi keping bagian, kau akan mudah sekali untuk menolak, kok jadinya jelek banget. Kok tidak terbentuk sama sekali ini? Kok mau jadi apa? Tapi biarlah setiap keping pasal itu yang Tuhan berikan dalam setiap musim kehidupan, engkau kerjakan seperti Joshua. Saya suka ketika merenungkan pasal ini, Tuhan apa yang saya bagikan tempat ini. Tuhan hanya mendorong Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus, perhatikan pribadi Joshua. Makanya di ayat 17, pasal 17 ayat ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke siapa? Joshua. Jadi waktu saya merenungkan, tiba-tiba Roh Kudus memimpin untuk melihat secara dalam siapa Joshua. Saat itu Joshua bukan siapa-siapa. Joshua bukan orang yang viral, bukan orang yang hebat. Dia hanya abdi, dia pembantu dari Musa. Mungkin kelebihannya di antara yang lain, dia bisa dipercaya, dia setia. Dia jujur, cukup mengagetkan di luar hari ini. Banyak psikolog saya banyak berbicara, bro, saya mencari orang kerja sekarang, percuma S3, S2, S4. Bukan berarti tidak boleh. Tapi lebih daripada disebutnya apa? SQ ya. Sebuah kejujuran, sebuah hal yang bisa dipercaya, yang dipertanggungjawabkan. Dan ternyata Tuhan pun sedang melirik dan mencari orang-orang yang punya kriteria yang sama. Katakan amin. Kejujuran. Jujur itu belum tentu benar semua. Kalau benar semua itu perfect, sempurna. Jujur itu dia salah, dia bisa mengakui. Dia bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan dia tetap berjalan. Dia tetap memperbaiki. Itu orang jujur. Ada amin teman-teman? Bukan berarti tidak pernah salah. Orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita harus belajar untuk setia dengan musim kehidupan. Mungkin hari ini Tuhan akan membawa engkau ke satu arah yang luar biasa. Tidak ujuk-ujuk bahasa Sundanya. Dikasih langsung. Gak akan pernah terjadi di Alkitab. Selalu dimulai dari hal kecil. Dan Tuhan berjanji sendiri. Bahwa ketika engkau setia dalam musim-musim kehidupan yang harus engkau jalani untuk memenuhi panggilan Tuhan. Jehovah Nisi itu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Karya-karya Allah itu akan terjadi. Makanya ketika saya mempelajari Yosua, kita buka Yosua pasal 1. Yuk kita baca sama-sama Yosua pasal 1.
Waktu saya berapa menit lagi nih? Masih ada timekeeper? Masih banyak ya. Kenapa saya bicara begini? Selalu overtime. Bro, setiap gereja selalu overtime. Jadi karena semangat saya bicara, jadi saya belajar tahun 2023 ini tahun yang tertib, selesai sudah. Kecuali ada pintu anugerah diberikan, saya lanjut. Amin. Teman-teman, Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 nanti baca ayat 1 sampai dengan ke-18. Ini kitab sejarah. Kitab pertama kali bangsa Israel mengalami janji Tuhan, katakan amin. Dimulai dengan siapa? Katakan sama-sama. Yosua. Renungin baik-baik. Di belakang sana Yosua bukan siapa-siapa. Tapi lewat Yosua, tongkat kepemimpinan daripada Musa jatuh kepada Yosua. Untuk membawa, meneruskan panggilan Tuhan. Bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Menangkap semua ini? Kemudian saya berpikir, Tuhan, apakah Musa tidak punya anak? Sehingga harus jatuh tongkat kepemimpinan ini kepada Yosua. Yang bukan kerabat, yang bukan saudara, yang bukan siapa-siapa. Musa punya anak gak? Salah juga gak apa-apa, tetap selamat dalam Yesus. Musa punya anak? Punya. Eliezer, Gershom, namun jatuh kepada Yosua. Saya yakin sekali di ayat ini berkata, Tuhan yang pilih Yosua. Artinya memang Tuhan terus berkarya atas hidup Yosua. Dan ketika Yosua dipilih Tuhan, harusnya Yosua berkata begini, yang sudah-sudah Tuhan tolong, yang sudah-sudah terjadi Tuhan kerjakan, saya tidak akan takut menerima amanat ini. Katakan amin. Coba saudara baca, di pasal 1 ini kurang lebih ada 5 atau 4 kali, nanti kita akan baca sama-sama, kalau di Alkitab saya tandain. Ketika misi ini diberikan, Yosua berkata apa? Yosua pasal 1. Ayat ke-6. Tuhan berkata sesuatu kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lihat, kuatkan, teguhkan hatimu. Yosua diberi sebuah kekuatan, diberi sebuah peneguhan. Kuatkan hatimu Yosua. 1 kali. Kemudian di ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kembali Tuhan ngomong kuatkan dan teguhkan. Kemudian diulang lagi di ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, apa katakan sama-sama? Kuatkan, teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Dan akhirnya bangsa Israel sendiri, rakyat sendiri berkata kepada Yosua di ayat ke-18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu apapun yang kuperintahkan padanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Hei, Yosua sudah mengalami siapa Tuhan yang dia sembah. Namun ada season kehidupan, musim kehidupan. Dia harus dikuatkan 4 kali berulang-ulang. Tuhan bicara 3 kali, kemudian masanya sendiri bicara sesuatu. Ada apa dengan Yosua? Namun ayat yang ke-9 memberitahukan sikap hati Yosua saat itu. Yaitu apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa? Jangan kecut dan tawar hati. Yosua ketakutan. Saya kasih pelajaran hari ini. Takut bukan dosa. Respon dari ketakutan bisa mengakibatkan dosa. Saya ulangi lagi. Takut bukan ketakutan. Takut bukan dosa. Takut normal. Namun respon kita terhadap ketakutan bisa menjadi melihat karya Tuhan atau kita bisa berdosa. Yang percaya katakan amin. Ketika Yosua mengalami seperti ini dan kita hari-hari kita hadapi hari ini ngeri sekali. Cuman Alkitab mencatat dengan baik. Dan pada akhirnya ketika tips ini diberikan oleh Tuhan. Di ayat ke-8 kita lihat, kita tahu banget Yosua 1 ayat 8. Dan apa yang sudah dilakukan Yosua. Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan
malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Katakan amin. Bukan sekedar berhasil tapi beruntung. Katakan beruntung. Wow, luar biasa. Dia mengalami Jehovah Nisi yang pernah dialami pada saat zaman pemimpinnya Musa. Jehovah Nisi saya katakan bahasa saya sederhana itu apa? Segala sesuatu yang di luar logika. Kalau masuk logika itu penyelamat sajalah sudah. Seperti kita mau tabrakan diselamatin orang. Ya iya benar masuk akal. Karena sebelum mobil datang kita didorong. Masih masuk nalar, masih masuk logika, masih bisa diduplikasi, masih bisa ditiru. Belum pantas Jehovah Nisi itu. Disebutkan bahwa itu Jehovah Nisi. Jehovah Nisi itu sesuatu yang di luar logika kita. Enggak bisa apa-apa. Dan sama sekali tidak ada jalan keluar. Orang berkata enggak ada. Dan tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba ada penyelesaian. Tiba-tiba ada mujizat. Itu Jehovah Nisi, katakan amin. Makanya lihat perhatikan Joshua. Di dalam misi Tuhan dalam menyelesaikan panggilannya. Ngeri-ngeri itu cerita, saya gak ada waktu aja. Tembok Yeriko begitu kuat. Runtuhnya sama apa? Hanya putar-putar. Saya pernah khotbah ini, saya ingat sekali di gereja ini. Hanya putar-putar. Yuk putar setiap hari. Jangan berteriak, jangan diam. Jangan haleluya, glory Tuhan, yes. Enggak, jangan ada yang bicara satupun. Jadi ketika tentara yang melihat pasukan Israel keliling tembok Yeriko hanya untuk menghancurkan. Logikanya kalau menghancurkan bom saja, hancurin serang. Dia hanya keliling-keliling. Diam. Kemudian berapa banyak musim yang harus dilewati dengan ketidakmengertian. Amin teman-teman. Ngeri ini nih. Saudara bayangkan yuk kita sama-sama saya berikan waktu sebentar. Kalau engkau yang menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko. Untuk menghancurkan. Dan Tuhan ngomong, keliling itu. Apa yang dalam benak pikiran teman-teman? Bayangkan, gak boleh ngomong. Jadi kebayang kita sebuah ngelilingin. Mau ngomong gak boleh. Terus hatinya gini. Si Ganu gelonya. Cicing lihat ke kiri kanannya. Dengan kedipan yang sama. Terus belum lagi nerima yang di atas. Prajurit, itu ada serang. Kenapa? Jangan takut. Ken. Cari cing, lempang, gak bawa senjata. Besoknya diulang lagi. Kebayang gak? Bapak yang pakai jaket siapa pak namanya pak? Brother? Rian? Tadi senyumnya saya melihat sebuah, bener si Ganu Gelo. Bener ya Rian ya? Bener gak setuju Rian gak? Mau ngancurin, cuma curi jalan. Tidak boleh ngomong. Paham sesuatu? Dan akhirnya apa? Kita tahu cerita semua. Hancur. Tuhan ngomong, pada hari ke-7 kamu akan berteriak angkat. Memuji, menyembah. Karena menyaksikan demonstrasi Tuhan, tepuk tangan. Sudah saya gak tahu hari ini. Tahun 2023 saya gak ngerti. Hanya Tuhan dan engkau yang harus mengerti. Banyak sekali rintangan, kekhawatiran, ketakutan semua. Saya ulangi lagi, yang belum tentu terjadi sudah dipikirkan. Tidak bisa tidurnya dari sekarang, padahal dengarnya bulan Maret mungkin. Bos mau menentukan sesuatu. Masih 3 bulan, engkau diliputi ketakutan, kekhawatiran, gak jelas. Mempengaruhi gerak hidup kamu, mempengaruhi pengiringan kamu. Kamu udah memikirin, merit juga belum, nanti cucu saya gimana. Wah keterlaluan itu. Terlalu panjang ceritanya. Belum lagi saya di properti bicara, ada broker, bro saya mau berhenti jadi broker kenapa? Saya tidak mau lagi menjual lempengan lembang dan sebagainya. Kenapa? Itu terlalu menyiksa dan saya terlalu menipu. Dia dapat pewahyuan khusus. Ngerti gak? Dia kayak nipu gitu, ada lempengan, rumah segala macam. Saya bilang ini orang-orang yang diliputi kekhawatiran, kecemasan yang tidak seharusnya kita simpan. Tahu siapa di sini yang suka GERD, asam lambung? Puji Tuhan, terima kasih kejujurannya. Ada juga, sama saya juga ada GERD. 70% orang ini terlalu khawatir dengan kehidupan. Saya juga sama. Takut. Bukan makan sambal,
ada efeknya juga. Tapi terlalu diliputi kecemasan, kekhawatiran. Amin teman-teman. Jehovah Nisi. Yuk pikirin sebentar. Nyawa pun Tuhan berikan. Bu, Tuhan berikan nyawa. Apalagi yang biasa-biasa. Itu Tuhan kita. Apa yang harus dikhawatirkan? Amin teman-teman. Takut apa? Jodoh. Saya udah 29, umur 30, kata orang 30 tidak laku. Apa yang menjadi pengharapan kamu? Apa yang menjadi pedoman hidup kamu? Enggak usah takut sehingga mengurung diri. Lebih gawat lagi, mengobral diri. Hati-hati. Kenapa kamu merit? Daripada terlaku. Hati-hati. Hidupmu sudah ditentukan oleh Tuhan. Seperti Yosua. Ingatkan di telinga Yosua. Saya yakin Yosua saat itu tengarti. Katakan sama-sama tengarti. Seperti hidup kita hari ini, banyak yang tengarti. Tapi kerjakan yang Tuhan percayakan hari ini. Sekalipun kau tidak memahami, kau sedang memasang pasal-pasal kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Supaya apa? Semakin hari, jadi semakin ngerti. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Teman-teman bisa lihat hari ini kepada saya. Saya bukan orang yang tidak yang tidak ada kesulitan. Waduh, kalau dengar sama saya, teman-teman bisa nangis juga. Tapi sampai hari ini di mimbar ini saya tidak pernah berdoa, minta uang, minta biaya sekolah, minta apapun kepada Tuhan. Pastor Elia punten bukan sombong. Kalau banyak duit berarti sombong. Kenapa? Saya yakin sekali dia tahu kebutuhan saya, Bapak. Dulu kalau ada rumah seperti rohani, open house, main gitar. Dalam nama Yesus, dalam Tuhan supaya terjual. Roh-roh setan penolak harga segala macam keluar. Karena profesi saya broker. Sepertinya rohani kalau saya doain lagu rohani. Sepertinya Tuhan keluar kalau saya lagu dunia. Banyak rasa-rasanya kita. Tapi sampai hari ini ratusan listingan rumah saya. Tidak ada satupun Tuhan tolong Setra Duta kejual. Karena kalau kejual berarti komisinya 80 juta. Saya bisa memberi perpuluhan 8 juta. Saya bisa bangun ini bisa. Not. Tapi Tuhan ngomong, lakukan bagian kamu. Sudah lihat saya. Broker itu tidak ada absen jempol, tanda tangan, apalagi lapor foto wajah. Bos hadir, gak ada. Every day setiap doa pagi di gereja saya jam 5. Selesai saya nganterkan anak, sudah dress code-nya orang kerja. Saya kasih sebuah inspirasi dan teladan buat teman-teman. Pakai sepatu, pakai baju, mau kaos, pakai apa, saya berangkat. Tidak wajib ngantor. Di rumah pun sabari heai bisa. Istingan naonnya. Bisa. Saya melakukan bagian saya setiap hari. Kadang-kadang jam 9 udah gak tahu mau kemana lagi, Pastor. Mau kemana lagi ya? Tapi bisa bertahan 12 tahun. Belajar peka, belajar tuntutan Tuhan, pimpin, lakukan bagian kita. Sebelum pulang jam 4 sore, saya merasa belum waktunya pulang. Walaupun sekedar kongko, kalau jam 5 seperti orang kerja saya pulang. No basic salary, nggak ada setiap bulan, nggak ada. Jual dapat komisi, nggak jual nggak dapat komisi. Oh ya kodiki masih single, puji Tuhan disebut single masih muda. Anak 3. Yang satu semester 3 di ITB. Yang kedua semester 1 di UPI bahasa Korea. Yang satu lagi mau masuk ke sekolah dasar SD. Istri saya sudah kerja di tempat yang bagus penerjemah bahasa Taiwan. Di satu titik saya ngerti banget panggilan ini. Gak usah diceritakan, mam keluar. Istri saya, hah? Bapak kerja di mana? Saya gak ada gaji. 12 tahun Tuhan pimpin sampai hari ini. Ada amin teman-teman. Sampai ada satu situasi-situasi yang seringkali akhirnya maaf, sudah biasa. Ketika uang gak ada segala macam, mepet dengan bayaran-bayaran per semester, rumah segala macam. Selalu ada kejutan-kejutan. Saya mengalami Jehovah Nisi sekali. Saudara tahu, ada satu rumah yang 3 tahun telah laku.
spanduk leungit deui aya di tukang bakso tahu. Diki bakso tahu. Nasi goreng pernah terjadi. Pemain musik boleh ke depan ya. Ngerti nggak? Kalau dulu saya ngantem Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus, tanah-tanah yang kuinjak. Ya itu mah baheula kayu